4 orang yang masih di bawah umur berinisial IS 16 tahun, MZA 13 tahun, ASA 12 tahun, dan NSA 12 tahun yang juga merupakan pelajar SMP dan SMA ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan penemuan mayat inisial AA 14 tahun, seorang siswi di Palembang yang ditemukan di TPU Talang Krikil, Kecamatan Sukarame, Palembang. Hal itu disampaikan oleh Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi dengan Kasat Reskrim AKBP Yunar Hotman Parulian Sirait saat konferensi pers di Mapolrestabes Palembang. Dari keempat orang pembunuhan siswi itu yang ditemukan di TPU Talang Krikil Palembang, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa hasil visum milik korban, baju, celana, serta yang lainnya. Dalam peristiwa tersebut, menurut Kapolrestabes Palembang, diketahui korban diruda paksa dan para pelaku secara bergantian setelah membekap AA hingga kehabisan napas. Aksi ruda paksa tersebut dilakukan bergantian sebanyak 2 kali, di mana yang pertama dilakukan di samping krematorium Sampurna, lalu di TPU tempat korban ditemukan warga. Otak dari pelaku dari peristiwa itu adalah IS 16 tahun yang cintanya ditolak oleh korban dan baru kenal dengan korban selama 2 minggu. Di HP IS yang disita oleh pihak kepolisian ada dokumentasi video-video porno yang sebagai bentuk mengeksplorasi nafsu tersangka. Selama proses pemeriksaan penyidik, masih kata Kombes Pol Haryo Sugihartono, secara psikologis tersangka terungkap motif penyebab utama adalah yang bersangkutan tersangka IS mengobrol nafsu birahi dengan mengumpulkan video porno lalu mengajak ketiga temannya. Atas ulahnya, keempat tersangka dikenakan dengan pasal 76C Junto, pasal 80 ayat 3, pasal 76D Junto, pasal 81, pasal 76E Junto, pasal 82 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau denda sebesar 3 miliar rupiah. Kejadian ini berawal pada hari Minggu kurang lebih pukul 16.00. Polrestabes Palembang mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya penemuan mayat yang saat itu cuaca mendung. Kemudian dari informasi yang ada, kami mendatangi TKP di mana tempat penemuan tersebut. Rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan, mayat ditemukan di tempat pekuburan pecinan yang ada di Talang Krikil, dan setelah kami melakukan olah TKP, kami menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan yang ada, di mana mayat yang notabene korban adalah kategori anak-anak ditemukan di tempat pekuburan yang tentunya tidak lazim daripada keberadaan anak tersebut berada di situ. Dari sinilah kami mencoba melakukan analisa. Demikian juga hasil penemuan yang ada, mayat yang notabene anak-anak tersebut terdapat beberapa hal yang janggal dalam tubuhnya, di mana korban mengalami pendarahan di hidung, kemudian mengeluarkan busa di mulut, kemudian posisi baju yang digunakan kebetulan menggunakan setelan celana olahraga dan kaos olahraga dalam posisi yang menurun, artinya tidak sempurna digunakan selazimnya seorang anak-anak. Disitulah kami mencoba melakukan analisa olah TKP yang ada, dan pada akhirnya pada kesempatan yang ada kami melakukan visum secara cepat, khususnya visum luar, dan kami menemukan kejanggalan atas beberapa temuan yang ada dalam tubuh anak tersebut, di mana hasil visum menunjukkan adanya luka pada bagian-bagian yang vital, yang pada akhirnya kami mencoba mendalami kembali atas temuan tersebut. Dari rangkaian penyelidikan, lagi pada saat itu kami melakukan penyelidikan yang cukup cepat secara maraton. Adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut
kami melakukan mendatangi kembali olah TKP pada malam hari hingga pukul 11. Saya ulangi, pukul 23.00 kami bersama Pak Dirwin mendatangi TKP dan kami meyakini bahwasanya penemuan mayat ini patut diduga terjadi kejanggalan menjurus kepada sebuah tindak pidana. Pada akhirnya kami menemukan beberapa saksi yang sedianya akan mencoba mencurigai pihak-pihak orang. Namun saksi ataupun pihak-pihak yang kami lakukan konfirmasi pun juga belum memberikan gambaran yang dapat memberikan jawaban atas peristiwa yang terjadi. Pada akhirnya pada hari berikutnya, hari Senin, kami mencoba mendalami berbagai macam sumber, termasuk daripada latar belakang anak tersebut. Anak tersebut adalah korban dengan orang tua inisial S yang tinggal di daerah Piparja, daerah Kecamatan Kemuning. Kemudian kami mencoba mendatangi keluarganya dan kami menemukan beberapa informasi penting yang terkait tentang kedudukan maupun keberadaan anak tersebut sebelum meninggal dunia. Disitulah kami mencoba mendalami, kami melakukan penganalisan beberapa barang bukti yang kami duga layak untuk kita lakukan semacam analisa, baik handphone, baik beberapa keterangan informasi yang pada akhirnya kami menemukan mengerucut adanya sebuah cerita di mana pada hari Minggu telah terjadi serangkaian cerita yang berujung pada sebuah tindak pidana, di mana pada hari Minggu tersebut ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Piparja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana ini, tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Piparja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.